Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dan kelebihan negeri Palestina disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan beberapa kali dalam Al-Quran terkait keberkahan Palestina. Berikut beberapa ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa tanah Palestina adalah tanah yang diberkahi Allah Azza wa Jalla. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Quran Surah Al-Anbiya 71. Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Anbiya 21:81. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkah kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu, jarak-jarak, perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman. Quran Surah Saba 34:18. Menurut Abul Qasim As-Suhaili, maksud dari bumi yang diberkahi dari ayat-ayat yang disebutkan di atas adalah negeri Syam yang meliputi negara Yordania, Suriah, Lebanon, dan Palestina. Sementara menurut Imam Asy-Syaukani, negara Mesir pun masuk ke dalam negeri yang diberkahi. Ada juga ahli tafsir yang mengatakan bahwa negeri Yaman pun termasuk ke dalam negeri Syam yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengapa negeri Syam, salah satunya Palestina, termasuk ke dalam negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut beberapa alasannya. 1. Didoakan secara khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, api akan muncul dari Hadramaut atau dari arah laut Hadramaut sebelum hari kiamat mengumpulkan manusia. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kalian harus pergi ke Syam." Hadits itu menunjukkan bahwa Syam dan daerah sekitar Masjid Al-Aqsa memiliki keistimewaan yang besar. Sampai-sampai Nabi Muhammad dalam banyak haditsnya menasihati kita untuk pergi ke sana pada saat terjadi kekacauan, sebagaimana hadits tersebut. Hadits tersebut juga memberitahukan bahwa sebelum hari kiamat, api akan muncul dari Hadramaut yang merupakan nama daerah di Yaman. Peristiwa ini kelak akan mengumpulkan manusia dan menggiring mereka pergi ke suatu tempat. Saat itulah sahabat bertanya tentang apa yang harus dilakukan oleh umat muslim. Nabi mengatakan bahwa umat muslim hendaknya pergi ke Syam. Sebab di Syam itulah, api atau perselisihan yang terjadi lebih ringan. Hadits ini sekaligus menunjukkan betapa agungnya negeri Syam. Juga menjadi tanda, bahwa kekacauan sebelum hari kiamat akan sangat bergolak. Salah satu alasan mengapa negeri Palestina diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa meminta keberkahan negeri Syam. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami, negeri Syam dan Yaman. 2. Terdapat Masjid Al-Aqsa. Alasan lainnya mengapa Palestina menjadi negara yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena di dalamnya terdapat Masjid Al-Aqsa yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Seperti kita ketahui, Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis adalah salah satu dari 3 masjid yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 masjid lainnya yang mulia dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Masjidil Haram di kota Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Mekah dan Madinah pun merupakan kota yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memiliki sejarah yang berarti dengan kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kiblat pertama untuk umat muslim. Keistimewaan Masjid Al-Aqsa yang pertama adalah kiblat pertama bagi umat muslim dalam menunaikan sholat. Sebelum hijrah ke Madinah, kanarnya Rasulullah menunaikan sholat dengan menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Setelah melaksanakan perjalanan Isra Miraj, Rasulullah menerima wahyu berupa perintah sholat 5 waktu yang menghadap ke Ka'bah, Mekah. Sejak peristiwa tersebut, Rasulullah mulai melakukan dakwahnya untuk menyampaikan perintah sholat 5 waktu menghadap ke Ka'bah, kepada para sahabat dan pengikutnya. Walaupun awalnya Rasulullah masih melaksanakannya secara sembunyi-sembunyi, kemudian Allah memberikan jalan dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyerukan perintah itu kepada seluruh umat secara terang-terangan. Masjid kedua yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan Masjid Al-Aqsa yang lainnya adalah masjid kedua yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Setelah Masjidil Haram,
Masjid Al-Aqsa menjadi masjid kedua yang ada di kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam hadis riwayat Ahmad, yaitu Abu Dzar pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama diletakkan oleh Allah di bumi?" Beliau menjawab, "Al-Masjid Al-Haram." Abu Dzar kemudian bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau bersabda, "Kemudian Al-Masjid Al-Aqsa." Selain itu, diketahui bahwa Masjid Al-Aqsa sudah ada sejak Nabi Adam. Masjid ini kemudian dibangun turun-temurun oleh nabi-nabi sesudahnya, khususnya nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel, seperti Nabi Yakub bin Ishak, lalu dilanjutkan dengan keturunan selanjutnya yakni Nabi Daud, dan diperbarui kembali oleh putra Nabi Daud yaitu Nabi Sulaiman. Lokasi ziarah yang mendapat anjuran dari Rasulullah. Sebagai lokasi ziarah yang mendapat anjuran dari Rasulullah, hal itu juga termasuk ke dalam adalah satu keistimewaan Masjid Al-Aqsa yang harus diketahui. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Masjid Al-Aqsa menjadi tempat yang harus didatangi setelah Masjidil Haram di Mekah, Masjid An-Nabawi di Madinah. Tidak dikerahkan melakukan suatu perjalanan kecuali menuju 3 masjid, yaitu Masjid Al-Haram di Mekah, dan Masjidku, Masjid An-Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Berdasarkan hadis ini, tak heran apabila banyak umat muslim yang ingin mengunjungi dan menunaikan ibadah secara langsung di Masjid Al-Aqsa. Hal inilah yang membuat negara Palestina, tempat di mana Masjid Al-Aqsa berada menjadi negara yang sering didatangi sebagai wisata religi, khususnya bagi umat muslim. 3. Negeri para Nabi. Palestina dan negeri Syam lainnya memiliki ikatan yang kuat dengan para nabi. Di tanah ini rupanya banyak nabi yang lahir, diutus, tinggal, atau singgah dalam berdakwah menegakkan nilai-nilai tauhid. Para nabi yang memiliki ikatan kuat dengan negeri Syam, salah satunya Palestina, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam, hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 lokasi padang mahsyar yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan lainnya dari negeri Syam, salah satunya Palestina, adalah kelak disinilah seluruh manusia sejak Nabi Adam alaihissalam, hingga manusia terakhir di bumi akan dikumpulkan. Artinya, negeri Syam ini akan menjadi padang mahsyar bagi umat manusia. Hal tersebut berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berasal dari riwayat Syu'aib al-Arnaud. Hadits tersebut juga diriwayatkan dari jalur Maimunah. Dalam riwayat hadits itu, Maimunah berkata bahwa ia baru saja melintasi Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Lalu Nabi bersabda, "Itu padang mahsyar, tempat berkumpul. Datanglah dan salatlah di dalamnya. Sungguh salatnya itu seperti 1000 salat di masjid lain." Itulah beberapa alasan mengapa Palestina yang berada di wilayah Syam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini saya kutip dari laman www.insertlive.com dan www.rumahzakat.org. Demikianlah kisah singkat ini, semoga menjadi ilmu berharga bagi kita semua, dalam mengarungi perjalanan hidup di dunia ini agar selalu berpegang teguh kepada perintah Allah, dan meninggalkan larangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di video berikutnya, di sini, di channel Lisan Wekishiar. Semoga kita semua mendapat rahmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.